Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan pada nggak bosan ya sama Blue Radin. Berseliweran mulu nih Blue Radin nih di YouTube feed gue. Ya, gue lagi berusaha untuk mendeliver video-video yang ya sedikit banyak berguna lah buat kalian. Jadi video kali ini itu gue kasih judul Once in a Blue Moon. Pasti udah denger dong gosipnya. Kalau di bulan Oktober ini itu akan ada 2 kali guys bulan purnama. 2 kali dalam 1 bulan. Nah loh, kok bisa sih? Nah itu fenomena seperti itu disebut sebagai blue moon. Kalau gue sih taunya sebelum sekarang ini ya, gue sih taunya blue moon itu pertanda akan lahirnya seorang baby Smurf di desa Smurf gitu. Ketahuan kan bacaannya waktu kecil. Iya gue seneng banget sama Smurf gitu, dan gue suka warna biru juga gitu, jadi kan klop kan tuh sama Smurf. Nah blue moon ini itu satu fenomena yang cukup rare tapi real. Jadi it's a rare astronomical event tapi real gitu. Nah cuma pertanyaannya adalah apakah blue moon ini berwarna biru? Kayaknya aneh banget kan kalau sampai kita lihat bulan itu berwarna biru gitu. Nanti kita bahas ya, apakah bulannya berwarna biru. Tapi sebelum membahas warna bulannya, gue mau cerita dulu nih ke kalian. Kenapa sih kok bisa ya ada 2 kali bulan purnama di dalam 1 bulan? Jadi jawabannya adalah satu hal yang wajar. Itu bisa banget terjadi. Kenapa? Karena bulan yang maksudnya seperti bulan Oktober, November gitu ya, itu bulan pada kalender Georgia atau kalender Masehi. Nah kalender Masehi ini dibuat berdasarkan solar movement atau pergerakan matahari. Sedangkan bulan purnama itu adalah pergerakan bulan, jelas ya karena itu bulan gitu kan. Jadi si bulan ini, pergerakan bulan itu bukan diperhitungkan dengan kalender Masehi. Jadi ada lagi yang disebut dengan lunar kalender. Kalau kita di Indonesia itu sudah biasa menyebutnya dengan kalender Hijriyah. Jadi ada Ramadan, ada Syawal, Rabiul Awal, Safar, Muharram. Nah itu adalah nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah. Kalau dalam kalender Hijriyah, bulan purnama ya terjadi cuma 1 kali. Nggak bakal ada 2 kali bulan purnama di dalam kalender Hijriyah. Jadi setiap bulan itu pasti ada 1 kali. Dan 1 kali itu adalah setiap tanggal 15. Jadi setiap tanggal 15 di bulan-bulan Hijriyah itu pasti ada bulan purnama. Nah, kalau di kalender Masehi bisa terjadi 2 kali bulan purnama, bisa terjadi 1 kali. Tergantung ada berapa tanggal 15 bulan Hijriyah yang ada di bulan Masehi itu. Nah, kebetulan di bulan Oktober ini ada 2 kali tanggal 15 bulan Hijriyah yang ada di dalam bulan Oktober. Jadi tanggal 2 Oktober yang lalu itu ada tanggal 15 Safar. Safar itu salah satu bulan dalam kalender Hijriyah ya. Nah besok tanggal 31 Oktober itu ada tanggal 15 lagi, yaitu 15 Rabiul Awal gitu. Jadi di dalam bulan Oktober tahun 2020 ini ada 2 tanggal 15 bulan Hijriyah. Makanya itu wajar banget kalau di bulan Oktober ini terjadi 2 kali bulan purnama. Dan yang membuat itu bisa terjadi 2 kali juga adalah bahwa bulan-bulan di kalender Hijriyah, karena dia mengikuti pergerakan bulan, itu jumlah harinya lebih sedikit daripada jumlah hari di bulan-bulan di kalender Masehi. Jadi kalau di kalender Hijriyah jumlah harinya setiap bulannya itu ada 29 dan 30 hari.
Kayak misal bulan Sya'ban itu 29 hari, terus bulan Ramadan 30 hari, nanti bulan Syawal itu 29 hari lagi. Nah sama seperti di kalender Masehi itu, kayak misal kemarin ini bulan Agustus itu ada 31 hari. Nah nanti setelah Agustus kan September tuh ada 30 hari, terus habis September Oktober 31 hari lagi. Nah, karena jumlah hari di bulan-bulan Masehi ini lebih banyak daripada jumlah hari di bulan-bulan Hijriyah, itu lama-kelamaan ada 2 kali tanggal 15 di bulan Masehi itu. 2 kali tanggal 15 bulan Hijriyah yang berada di dalam 1 bulan di kalender Masehi. Salah satu contohnya ya bulan Oktober tahun 2020 ini. Kalau saintis sih memperhitungkan momen ini terjadi setiap 2,5 tahun atau setiap 2,5 tahun 1 kali. Kalau yang gue inget di bulan Juli tahun 2004 itu kejadian juga. Kebanyakan sih kejadiannya itu terjadi di bulan Masehi yang memiliki 31 hari ya. Karena rentang waktunya lebih dari 30 hari. Gitu. Jadi ini kejadian di bulan Juli tahun 2004. Terus yang dalam waktu dekat ini sebelum Oktober 2020 itu kejadian juga tahun 2018. Kalau nggak salah bulan Maret tahun 2018. Gitu. Jadi makanya kenapa dibilang kejadian ini setiap 2 tahun sekali. 2 tahun setengah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bulannya berwarna biru? Jawabannya enggak, guys. Mengecewakan banget ya. Jadi bulannya itu enggak berwarna biru. Jauh dari warna biru. Bulannya berwarna pearly gray seperti layaknya bulan purnama yang biasa kita saksikan. Enggak berwarna merah keoranyean seperti blood moon, nggak juga berwarna biru seperti istilahnya. However, pernah terjadi long time ago, once upon a time, there was a blue moon. Dulu banget, itu pernah orang-orang di bumi ini melihat bulan berwarna biru. Dan itu nggak cuma bulan purnama doang guys, jadi mau bulan sabit, mau half moon, mau full moon, sampai half moon lagi, sampai crescent lagi, itu bulannya berwarna biru. Itu setiap malam terjadi, dan itu terjadi sampai beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun lah menurut catatan sejarah itu. Dan lo tahu mulai tahun berapa? Mulainya itu tahun 1883. Do you know why? Kayaknya kalau bukan dari judul video ini nggak bakal terlintas kenapa gitu ya. Di tahun 1883 itu mulai terjadinya blue moon. Jadi iya benar. Jadi blue moon tahun 1883 ya literally blue gitu ya. Literally berwarna blue. Itu terjadi karena letusan gunung Krakatau guys. Bule itu nyebutnya Krakatoa. Jadi di tahun 1883 itu Krakatau meletus dengan dahsyatnya, yang suaranya itu seperti suara meriam yang kedengeran sampai beribu-ribu kilometer jaraknya dari gunung Krakatau, dan lontaran pasir serta batunya itu sampai mencapai ribuan kilometer juga. Terus awannya itu guys, awannya itu sampai mencapai atmosfer atau stratosfer bumi ya. Itu. Nah itu awan dan partikel-partikel debu yang mencapai atmosfer bumi itu, itulah yang menyebabkan bulan terlihat berwarna biru. Dan gak cuma itu doang guys. Jadi selain bulan yang berwarna biru, bahkan ada beberapa malam tercatat bulannya berwarna hijau gitu ya, kehijauan. Nah gak cuma itu, matahari pun terlihat berwarna ungu. Matahari terlihat berwarna ungu, dan saat mencapai
ufuk barat atau ketika saatnya terbenam itu berwarna merah keoranjean, jadi seperti api lah, seperti api yang membara gitu kan, api yang jadi makanya itu seperti kebakaran gitu. Makanya waktu itu tercatat di sejarah bahwa sampai ada orang-orang yang menelpon pemadam kebakaran di New York City itu untuk memadamkan api karena dikirain itu adalah api kebakaran yang cukup besar gitu ya. Padahal itu adalah matahari terbenam. Jadi sampai kayak begitu, dan itu terjadi sampai beberapa tahun setelah 1883. Jadi kebayang ya dahsyatnya seperti apa. Dan menurut ilmuwan itu letusannya, kekuatan letusannya itu setara dengan 100 megaton letusan bom nuklir. Jadi kalau misalnya kalian pernah membaca buku sejarah gitu ya, itu ada saat Jerman itu meledakkan bom nuklir di Hiroshima yang sampai akibatnya seperti yang selama ini kita tahu di buku sejarah. Itu letusan Gunung Krakatau itu sekitar 10.000 kalinya. Kebayang ya. Dan menyebabkan tsunami, karena Krakatau itu kan kita taunya ada di Selat Sunda ya, jadi ada di lautan gitu, di Selat Sunda. Dan letusan Gunung Krakatau itu menyebabkan tsunami yang tinggi ombaknya itu mencapai 40 meter di atas permukaan laut. Padahal laut di Selat Sunda saat itu hanya sedalam 36 meter saja, jadi ombaknya itu bisa sampai setinggi 40 meter, lebih tinggi daripada kedalaman lautnya itu sendiri. Dan itu melibas habis apa-apa yang ada di daratan dalam radius beberapa kilometer di sekelilingnya gitu. Dan menurut catatan sejarah juga, dari sekitar 36.000 jiwa yang terenggut saat itu 90%-nya disebabkan oleh tsunami yang ombaknya sampai setinggi 40 meter itu. Jadi gitu. Jadi bulan yang benar-benar berwarna biru itu hanya terjadi di tahun 1883. Itu pun karena ya itu tadi asap dan partikel-partikelnya itu yang sampai mencapai atmosfer bumi, sampai membuat benda-benda langit itu berwarna nggak semestinya gitu. Itu amazing banget ya, wow banget gitu. Jadi bersyukurlah mereka yang pernah melihat blue moon itu. Kita balik lagi ke blue moon yang akan terjadi besok. Jadi tanggal 31 Oktober tahun 2020 akan terjadi bulan purnama yang kedua kali di dalam satu bulan Oktober ini. Dan berhubung bulan Oktober ini sudah masuk musim hujan, kalau gue sih di sini udah beberapa malam terakhir itu setiap malam pasti hujan deras gitu kan. Nah, jadi mengingat itu maka kita berdoa aja ya bersama-sama ya, supaya besok malam itu malam bakal cerah, langit akan cerah sehingga kita bisa lihat full moon kedua di bulan Oktober. Cuma buat kalian yang punya kamera tele atau punya teleskop dan mau mengabadikan si full moon ini, itu kalian bisa menggunakan blue filter ya, supaya full moonnya bisa terlihat kebiruan. Karena jangan berharap kalau full moonnya ini benar-benar berwarna biru, karena ya itu warnanya seperti biasa aja, pearly gray gitu kan, putih keabu-abuan. So you will need a blue filter for your camera untuk mengabadikan si full moon kedua ini seperti layaknya blue moon gitu kan. Kayaknya bakal seru ya. Jadi gitu aja sharing dari saya mengenai blue moon. Dan blue moon ini bisa disaksikan lagi kurang lebih 2,5 tahun ke depan ya. Jadi sekitar bulan Januari atau Februari di tahun 2022. Tahun 2023. Ya. Gitu aja. Thanks for watching, dan like, share, and subscribe would be so much appreciated. Bye bye.